Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistri Handono. Saya berasal dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Berikut saya akan memaparkan mengenai PDD UKT-PT di bidang penelitian untuk SEDOS tahun 2023. Yang pertama, saya tampilkan di sini roadmap penelitian dari universitas itu tahun 2020-2025. Saya contohkan kalau untuk di bidang keteknikan itu yang nanti berkaitan kompetensi saya, yaitu material maju, konstruksi, dan manufaktur. Itu di universitas itu untuk teknologi ramah lingkungan berbasis ICT atau Information Communication and Technology. Berikut penelitian publikasi yang pernah saya lakukan dari tahun 2015 dan 2020. 2015 dan 2000 sampai 2017 di sini ada pokok atau tema penelitian itu saya mengenai pengecoran, yaitu pengaruh temperatur peleburan pada proses pengecoran dengan bahan paduan ALSI, aluminium silikon, terhadap nilai kekerasan dan struktur mikro. Kemudian yang kedua itu ada pengaruh temperatur tuang, temperatur cetakan, dan tekanan pada proses HPDC atau High Pressure Die Casting terhadap kekerasan dan struktur mikro aluminium paduan. Berikutnya di tahun 2018 itu saya ada penelitian mengenai eksperimen atau kaji eksperimen variasi jenis serat batang. Ini untuk komposit ya. Itu kaji eksperimen variasi jenis serat batang pisang untuk bahan komposit terhadap nilai kekuatan mekanisnya. Pada tahun 2019 ini saya mengeluarkan tema di heat treatment, yaitu pengaruh temperatur dan media pendingin pada proses heat treatment itu di material baja IC 1045 terhadap nilai kekerasan dan laju korosi. Di tahun 2020 ada dua penelitian, yaitu yang pertama ada analisa uji ketahanan fatik aluminium scrap. Ini aluminium scrap hasil dari remelting, jadi bahan aluminium bekas, itu bekas sepatu rem atau brake shoe, terhadap variasi beban menggunakan tipe rotary bending. Dan yang ini adalah prototype smart home berbasis microcontroller. Jadi microcontroller Arduino dan smartphone. Ini yang menjadi saya tampilkan untuk menjadi penelitian unggulan atau karya fenomenal. Kemudian selanjutnya ada roadmap penelitian saya. Itu yang pertama di tahun 2020 ada pengaruh pH larutan elektrolit. Ini yang sudah saya lakukan, yaitu pengaruh pH larutan elektrolit terhadap kuat lekat dan ketebalan hasil elektroplating bahan baja karbon rendah. Kemudian yang kedua ada pengaruh variasi tegangan listrik terhadap ketebalan dan kuat lekat pada baja karbon rendah dengan proses elektroplating. Dan yang ketiga ada analisa pengaruh media pendingin dan arus listrik pada proses pengelasan titik atau spot welding ya, itu dengan bahan stainless steel terhadap nilai kekuatan tarik.
Ini yang 2 poin di atas ini mengenai plating, electroplating khususnya. Kemudian di tahun 2022 ini yang sudah saya lakukan, saya eh, mencoba atau sudah memulai untuk rekayasa materialnya, untuk terutama material maju, yaitu dengan metode metalurgi serbuk itu untuk aplikasi biomaterial khususnya untuk scaffold tulang. Itu arahnya nanti atau peruntukannya untuk scaffold tulang yang mampu terdegradasi. Kemudian yang kedua ada bom kalorimeter. Kemudian yang ketiga ada rancang bangun mesin kap sablon. Ini optimasi mesin sablon kap untuk otomasinya. Kemudian di tahun 2023 ini masih di pengembangan dari mesin sablon cupnya itu untuk 2 warnanya. Kemudian ada CNC laser CO2. Kemudian ada tekanan dan temperatur ini pada metalurgi serbuk ya. Ini masih ya, ini yang berkaitan yang penelitian saya sebelumnya ini itu untuk scaffold tulang. Di tahun 2024 itu saya eh, berencana untuk mengembangkan dari penelitian yang sebelumnya itu di mesin CNC ini, itu CNC laser CO2. Kemudian yang kedua adalah saya ingin mengembangkan di proses metalurgi serbuknya. Jadi nanti di bahan atau di material metalurgi di serbuknya. Itu masih untuk nanti aplikasi di scaffold untuk tulang. Kemudian untuk di tahun 2025 itu juga masih pengembangan dari CNC. Ini untuk plasma cuttingnya. Jadi kalau yang di 24 itu untuk laser, ini kalau yang di 2025 itu di plasma cutting. Kemudian yang kedua untuk metalurgi serbuknya ini saya ingin memperdalam atau mengembangkan penelitiannya itu di waktu sintering dan tekanan itu di metalurgi serbuk. Jadi masih temanya di powder metalurgi ya, untuk tulang terutama. Kemudian selanjutnya yang ini adalah optimasi perancangan mesin sablon cup 2 warna semi otomatis. Ini tadi sebelumnya saya sudah sebutkan. Kemudian di tahun 2025 dan seterusnya, mungkin sekitar 5 tahun berikutnya itu saya berencana untuk membuat pusat penelitian teknologi manufaktur dan rekayasa material maju. Kemudian yang kedua itu bisa menjadi program pusat pendidikan untuk pemanfaatan mesin produksi CNC. Nah, ada dua eh, produk ya dari hasil penelitian yang sebelumnya yang sudah saya lakukan itu, yaitu untuk di bidang manufaktur ini nanti berkaitan dengan material maju, yaitu untuk pengembangan biomaterial itu kan. Kemudian yang kedua adalah dari di bidang khususnya manufaktur itu untuk pembuatan dan pemanfaatan mesin produksi CNC. Ini ada beberapa judul penelitian yang sudah publish. Ada beberapa dari tahun 2015 sampai 2000
23 ya kalau di sini. Ini publish di jurnal Turbo. Alhamdulillah jurnal Turbo di UM Metro itu sudah Sinta 3. Ini juga contoh dari publikasi yang sudah saya lakukan. Nah, berikutnya penelitian yang saya unggulkan di sini saya menampilkan dari karya yang sudah saya hasilkan. Itu saya tampilkan eh, prototipe smart home ya, yaitu prototipe smart home berbasis microcontroller Arduino dan smartphone. Jadi makna dan kegunaan dari apa yang saya hasilkan, karya yang saya hasilkan dari penelitian ini adalah yang pertama itu untuk perkuliahan itu bisa menjadi bahan ajar, kemudian yang kedua itu penunjang perkuliahan. Nah, sedikit deskripsi dari alat ini adalah yaitu dia sebagai pengendali kelistrikan dan elektronik di rumah. Jadi sistem manajemen di rumah terutama untuk kelistrikan dan alat-alat elektronik itu bisa menjadi apa? Jadi satu sistem kontrol. Itu menggunakan modul SIM dan Bluetooth. Kemudian yang eh, apa feature yang apa yang saya hasilkan dari penelitian ini adalah itu bisa juga menjadi pendeteksi eh, early warning ya, apa pendeteksi dini bencana. Jadi karena ada ada sensor getarnya itu sensor getar dan sensor asap itu ketika ada gempa, ada suatu getaran dan ada asap yang keluar di rumah misalnya itu bisa terdeteksi lebih lebih awal. Jadi eh, eh, tujuannya itu untuk pencegahan dini dalam bencananya. Kemudian inovasinya itu untuk eh, pengendali jarak jauh ya, suatu pengendali sistem kontrol jarak jauh. Kemudian yang kedua untuk sistem pengaman dan publikasinya di Turbo UM Metro. Kemudian pengembangan keilmuan itu dari mata kuliah elemen mesin, pemilihan bahan dan proses, konsep teknologi, pengukuran teknik, dan sistem manufaktur. Luaran dari penelitian saya lakukan itu yang pertama menghasilkan alat TTG atau teknologi tepat guna sebagai penunjang perkuliahan. Kemudian bisa menjadi laporan penelitian yang nanti dipublish. Kemudian untuk perkuliahan itu menjadi bahan ajar mata kuliah yang saya ampu, ada konsep teknologi, ada pemilihan bahan dan proses, kemudian di sistem manufaktur. Ini contoh tangkapan layar dari eh, Sister ya, riwayat publikasi yang sudah saya pernah lakukan. Demikianlah pemaparan saya mengenai PPD UKT-PT di bidang penelitian untuk SEDOS tahun 2023. Saya Sulistri Handono. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.